Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah praise and worship kita pada hari ini. Untuk itu saya menyapa semua yang hadir sudah. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan. Untuk itu mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau sama-sama satukan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah bersudah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan, nyata di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, bila setiap kami mengalami perjumpaan Tuhan, mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, itu yang mengubahkan setiap kami. Jamalah setiap kami ya, urapi setiap kami ya, sehingga tidak ada satu pribadi pun yang terlewatkan oleh kuasa-Mu, oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, dibakar dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, untuk hadir bersama-sama di tempat itu menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah praise and worship hari ini dari awal bahkan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ringan mengalami pembebasan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan siap melamar setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran sampai selama-lamanya. Haleluya, percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terbatas kuasa-Mu, terduga cara-Mu. Terima kasih Kau yang ku andalkan
Wow. Baru Tuhan kita dahsyat. ya baru lagu pertama udah terasa sekali ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah kita sangat baik. Amin. Ya, lewat kehidupan kita ya, ada sampai hari ini. Hujan deras, orang sibuk demo, kita sibuk menyembah saja. Haleluya. Ya, orang sibuk, kita sibuk menyembah Tuhan saja. Amin. Karena orang Kristen percaya Tuhan Allah kita berdaulat. Amin. Yes. Ya, ayo kita nyanyi dulu. Nanti kalau Tuhan Yesus baik, tangannya jempolnya dulu Pak. Latihan dulu kita ya. Tuhan Yesus baik. Kayak dulu kita ada kuis. Waktu muda ada kuisnya nggak? Iya dong. Iya. Sekarang harus sepi. Koyaknya harus sepi tuh Tuhan Allah kita. Harus sudah terbukti kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik lagi. Come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo bergoyang bersama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Oh yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kalau yang baik, kalau yang salah. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Oh yes, Lord. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan kita baik? Coba bilang samping kanan kirinya, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu baik. Amin. Amin, saudara. Ayo berikan tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan dahulu sekarang dan selama-lamanya. Dia adalah Allah yang baik untuk saudara dan saya. Kita memutuskan katakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kebenaran. Bersama kita kan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia ada di dalamku bergerak Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah sama-sama kita Tuhan kita katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagi kami. Dia mati bagi kami. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you.
Jesus, He's so good to you. Ask me, Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yang merasakan kebaikan dan mengalami kebaikan Tuhan sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya lewat puji-pujian, lewat penyembahan Dia ada di tempat ini. Amin. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, bahwa kami dalam penyembahan-Mu ya Tuhan, penyembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Oh, we worship you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami, angkat suara kami menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Oh ya Allah, ya Allah, syukur lagi. Yesus, kami mengangkat tangan kami, kami mengangkat pujian kepadamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Mari dengan sembahmu, dengan syukurmu kepadanya. Oh Tuhan, kami berterima kasih, kami berterima kasih. Haleluya. Oh ya tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada laba-laba yang Yesus. Sungguh indah diramu Tuhan. Sungguh indah diramu Tuhan. Hati kami berpaut padamu ya. Tiada laba-laba yang terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau hanya rela
bagi Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kami telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau hanya rela jadi miskin supaya aku jadi. Kami mengangkat kami kepada-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus aku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allah kami. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Ayo sekali lagi kita sekarang. Karena kami kepada Tuhan, Tuhan
kepada Tuhan. Kita katakan Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan Hosana, 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 bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Setiap kami memohon terus berkata Tuhan, Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan. Berikan tepukan melihat haleluya bagi Tuhan. Oh haleluya. Beri sembah Tuhan. Oh ya Hosana bagi Raja, Hosana bagi Tuhan.
Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, disembah. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau dahsyat bagi kami. Kau dahsyat bagi kami. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Makasih. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada dapat merubah kasihku. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang selamatkanku. Yang bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you, Lord. Haleluya. 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 Mari tinggikan Dia, mari sembah Tuhan. Oh, ya Allah, ya Allah, sanaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari jamah kami Tuhan, jamah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh Abba, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Katakan Yesus terlebih besar di dalam setiap kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di
lebih besar. Yesus jauh lebih besar di dalamku. Yesus yang lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorak bermulia bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kesaksian sharing hari ini Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan sharing hari ini Tuhan. Haleluya. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Silakan dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya kalau di luar sana katanya saya dengar udah hujan gitu ya. Udah mendung sudah hujan. Tapi saya berdoa hati kita sudah lebat ya. Hati kita juga tidak mendung gitu ya saudara. Tapi hati kita antusias, semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Bilang samping kanan kirinya, kamu ini adalah umat-umat yang lebih daripada teman-teman. Ya, mungkin banyak begitu alasan. Malam-malam begini udah hujan begitu, enaknya ngapain Bapak Ibu? Tidur. Ya, masuk dalam kamar, lalu bukannya berdoa tapi tidur. Tapi yang luar biasa, kalau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan waktu untuk datang dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini, Saudara. Ya, ada beberapa hal yang saya rindu sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tentunya bukan hal yang mudah, Saudara kasih Tuhan, ketika dipercayakan untuk menyampaikan kesaksian, sharing hidup, ya. Karena saya percaya, Saudara kasih Tuhan, perkataan kita bisa saja biasa-biasa saja. Tapi saya akan percaya perkataan kita yang diurapi oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya pengen ngerti Tuhan, apa yang Tuhan rindukan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya sharingkan tentang the power of praise and worship. Kuasa atau kekuatan di dalam pujian dan penyembahan. Mungkin saya belum terlalu lama dengan kakak-kakak saya di tempat ini yang sudah berkecimpung lama di dunia pelayanan gitu ya. Tapi saya menyaksikan bahwa ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa kalau kita suka memuji Tuhan. Salah satunya pasti terlihat dari wajahnya. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan itu wajahnya beda. Amin? Ya, wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, pasti beda, pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya, saudara, something problem, bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri kita. Kalau kita nggak memancarkan sinar kemuliaan Tuhan itu, saya kira percaya dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersekutu, kita akan serupa dengan dia. Kalau kita suka bergaul sama tukang gosip, cepat atau lambat kita menjadi tukang gosip, bahkan pembuat gosip. Tapi kalau kita bergaul sama orang bijak, cepat atau lambat kita menjadi orang bijak. Kalau saya bergaul misalnya saudara sama orang yang bisa main piano, bisa main gitar, bisa nyanyi, kemungkinan besar saya bisa main gitar, saya bisa main piano, saya bisa nyanyi. Jadi dengan siapa kita bergaul itu bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya kita berkata jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaannya baik. Ini saya suka main kata nih. Sekali lagi saudara, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya baik.
Nah, kalau pergaulan yang baik, kalau tadi kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saya ganti sudah, pergaulan yang baik merusak perbuatan yang buruk. Saya kena percaya saudara, pergaulan yang baik mengubahkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, kalau kita bergaulnya sama Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, tidak terbatas, hanya sebatas tempat ibadah, tapi setiap hari dalam dunia kerja, dalam rumah tangga, dalam lingkungan, kita punya komunikasi dengan Tuhan, maka saya akan percaya. Mungkin orang-orang di luar sana akan bilang, ini beda ya, dekat sama ibu itu. Kenapa? Ibu itu nggak tahu kenapa ya, wajahnya itu wajah penuh dengan damai sejahtera. Ya kan? Kalau orang-orang kan nggak tahu kemuliaan Tuhan kan, tapi paling nggak damai sejahtera. Tuh kalau ibu belanja tuh nggak pernah nawar, ya nggak pernah nawar. Pokoknya wajahnya wajah penuh dengan kemuliaan, wajah penuh dengan damai. Gak tahu tuh bapak ya, itu orangnya bijak banget deh. Kayaknya kalau dekat sama dia gitu, ngobrol sama dia, dapat solusi. Dengan siapa kita bergaul bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau kita bergaulnya sama Tuhan, maka saya kena percaya, kita diberi. Tuhan saya suka nyanyi. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidup. Saya muka memang tidak terlalu old, tapi gaya-gaya atau selera bermusik saya itu agak old. Ya, jadi kalau lagu-lagu yang begitu tuh saya demen banget. Bisa tuh dalam nyanyi lagu itu bisa terus menerus sampai nangis. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya cuma dengar instrumen. Kebetulan kalau saya pergi ke kantor, perjalanan cukup jauh, Bekasi ke Bunjeruk. Ya, hampir setiap hari Bekasi ke Bunjeruk. Nah, saya manfaatkan ketika naik motor gitu ya. Waktu itu hujan keras gitu ya. Saya dengar nyanyian. Terus saya bayangkan dengar nyanyian, cuma instrumen aja, nggak ada yang nyanyi, instrumen doang gitu. Tiba-tiba air mata saya mulai mengalir. Ya, dia bilang deh, nggak apa-apa deh, saudara bilang cengeng, gue nggak apa-apa, cengeng deh, gitu ya. Saya benar-benar cuma nangis. Dalam tangisan saya nggak minta apa-apa, saya cuma bilang Tuhan, selama saya hidup layakkan saya terus ya Tuhan, supaya aku tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nangis terus. Ya kan nangis terus. Maaf ya. Ya. Karena udah nggak bisa kelihatan kan akhirnya harus dilus, berhenti dulu. Ya kan? Pernapasan juga agak terganggu karena tersendat kan saudara puji Tuhan. Tahu maksudnya tersendat ya? Kalau mau bilang ingus nggak enak saudara puji Tuhan. Ya, saya harus buang dulu. Dan itu di sepanjang jalan. Bisa nggak saya ngedumel? Tuhan, saya udah doa nih dari rumah. Berikan cuaca yang baik dong Tuhan. Saya mau pergi ke kantor nih. Kalau hujan kan nggak enak Tuhan, harus pakai jas. Hujan panas gitu dan sebagainya. Saudara mungkin ada begitu banyak alasan yang bisa kita lakukan. Tapi saya gunakan untuk dengar lagu pujian, dengar penyembahan. Saya nggak percaya saudara, pasti atmosfernya beda. Waktu kita dekat dengan Nah, makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan saja pengetahuan tentang Tuhan yang harus kita terus-menerus kejar, tetapi juga tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ya, makanya temanya adalah encounter with God. Bagaimana kita ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Datang ke gereja, datang ibadah, baik-baik. Tapi apakah ketika kita ada di gereja atau dalam ibadah, kita ngalami Tuhan? Ngalami. Bahasa mana? Ngalamin Tuhan. Atau kita hanya datang beribadah hanya sebatas nggak enak lah, terpaksa lah. Pasti ada bedanya. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan.
Makanya bilang sampai kanan kirinya, jangan absen-absen makanya, jangan absen-absen, rajin-rajin datang ya. Kalau dia nggak pernah absen, bilang saya nggak pernah absen kok, kamu aja yang kadang-kadang nggak suka absen gitu. Ya kalau dua-duanya nggak pernah absen ya, bagus. Apa saudara? Bagus. Ya karena dua-duanya adalah pribadi. Perjumpaan pengetahuan tentang Tuhan itu penting, saudara. Baca kitab suci, baca buku-buku rohani, penting. Namun pengalaman bersama Tuhan, nah itu lain cerita. Banyak orang tahu, ahli Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mereka tahu tentang Taurat. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak punya perjumpaan atau pengalaman bersama dengan. Dan nggak usah aneh-aneh, pengalaman bersama Tuhan misalnya, saudara sembuh dari sakit, itu kan pengalaman bersama Tuhan. Doa dijawab, itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kekristenan kita bukan cuma bicara tentang teori, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman itu yang membuat kita tetap kuat. Pengalaman itu yang akan membuat kita tetap berkemenangan. Perjumpaan dengan Tuhan harus terus-menerus dikejar, dirindukan dan dinantikan. Katakan sama-sama, dikejar, dirindukan, dinantikan. Tetap harus dijaga pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kesukaan akan hadirat. Pengalaman dalam pujian dan penyembahan itu tetap harus dijaga. Supaya apa, saudara di Tuhan? Supaya dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Karena didasari oleh karena kasih sayang kepada karena cinta kita kepada. Next berikutnya, Mazmur pasal 84 ayat 11a dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Ini amazing Bapak Saudara. Sebab lebih baik Tuhan 1 hari di pelataran rumahmu daripada 1000 hari di tempat. Kan ada lagunya ya, masalah ya. Lebih baik 1 hari di pelataran. Udah cukup, nanti di rumah itu ya. Lebih baik 1 hari Tuhan di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tempat lain. Bahkan Mazmur 26 ayat 8 begini, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersamanya. Yang dirindukan oleh pemazmur bukanlah gemilangnya harta, bukanlah jabatan, tapi yang dirindukan oleh pemazmur adalah pelataran Tuhan. Bahkan rumah kediaman. Saudara baru sampai pelataran aja udah dirinduin. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke rumah seseorang, pengen berkunjungnya kemana saudara? Masuk ke rumahnya atau di pelatarannya doang? Masuk. Kalau pelataran doang, saudara, saya tidak percaya kita banget sih berdiri terus di sini masuk ya. Tapi bagi Daud, bagi pemazmur, sampai pelataran aja dia dekat, nggak apa-apa. Tapi bukan cuma sampai pelataran, tapi dia bilang masuk rumah kediaman. Pasti ada bedanya Bapak Saudara. Kalau kita disambut di pelataran, biasanya tamu nggak penting. Betul? Ya. Ting tong, paket. Kan nggak mungkin kita, bang masuk bang, duduk, makan dulu makan. Jarang. Pasti, ya taruh di situ. Apalagi waktu zaman COVID kan. Taruh situ bang, jauh-jauh ya, situ ya, jangan sini, situ aja. Tapi beda. Kalau kita bisa masuk ke ruang tamu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau diajak masuk ruang tamu, paling enggak ada es limun. Ya ampun, es limun tuh bahasa mana ya? Sirop. Ada sirop. Atau paling tidak ada air. Kita bisa lihat, oh, ini Bapak waktu apa nih Pak? Ini waktu saya muda. Oh ini Ibu, ini waktu muda. Oh pantusannya, ya kan mudanya aja udah ganteng kan? Cantik. Wih, ibu anaknya berapa? Oh sekian, oh iya.
Lebih intimate. Nah, beda lain cerita kalau masuk ke kemana? Ke ruang makan yang lebih private misalnya. Ke kamar, itu beda lagi saudara Tuhan. Artinya aku sudah masuk ke ruang, kan ada beberapa ya, kalau sudah belajar tentang hemat tabernakel, yang pertama tentunya ada pelataran. Pelataran biasanya cingkrak-cingkrak, sorak-sorak, masuk ke ruang kudus, penyembahan, masuk ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus itu adalah ruang keintiman kita berjumpa dengan Tuhan. Ada step by stepnya. Tapi pemazmur bilang, Tuhan, di pelataran aja aku rindu. Apalagi rumah kediamanmu, tempat engkau bersemayam. Siapa yang masih ingat beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bersemayam bertahta atas bukit. Next. Ya, encounter with God itu artinya apa? Pengalaman kita bertemu dengan Tuhan. Ya, merasakan kasih-Nya, merasakan pengampunannya, merasakan hadiratnya. Tuhan tuh kayaknya deket banget sama kita. Nah, itu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa nangis, ya, gak usah angkat tangan dia Bapak Ibu Saudara. Tapi kapan terakhir kita nangis dalam hadirat Tuhan? Oh, pertanyaan saya salah. Kapan kita nangis waktu ada masalah pergumulan? Ayo Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kecintaan akan hadirat Tuhan itu harus terus menerus kita rindukan dan kita alami. Kenapa sih? Next. Kenapa kita harus mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan? Yang pertama, karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan memuaskan kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan kita. Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang mengubah jalan hidup. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Bukan baca buku motivasi, dengar motivator. Tapi saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan diri kita. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Kan ada lagunya tuh ya. Saya nggak tahu ujinya dari mana. Bisa aku tak berdaya, kuasamu sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatannya, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku doa, mukjizat itu nyata. Enak ya juga? Ya, ini kalau kakaknya ini bisa terus begini, wah enak banget. Enak banget. Mungkin sudah saya berkata, Pak, saya nggak bisa main musik, Pak. Oh, sekarang kan udah ada, tinggal play aja ya di rumah, dengar lagu-lagu rohani. Saya percaya itu akan menguatkan setiap kita. Perjumpaan itu yang akan menguatkan setiap kita. Daud bukanlah orang yang tidak punya masalah. Daud punya banyak masalah. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Perjumpaan itu yang menguatkan dia. Sehingga waktu dia melihat si Goliat, katakan sama-sama Goliat. Oh, Goliatnya langsung lihat saya saudara. Waktu dia melihat Goliat, dia nggak takut, sebab dia tahu saya bertempur dengan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tentara barisan Israel. Kau datangi aku dengan pedang, tapi aku datang dengan. Kalau kita datang dengan nama Tuhan, yang mustahil menjadi tidak, yang tidak mungkin menjadi, ada lagunya di rumahnya, ya. Ya. Nah, bagaimana? Nah, ini yang terakhir nih. Bilang samping kanan kiri yang terakhir nih. Ya. Lalu bagaimana, saudara-saudara, agar kita terus bisa mengalami encounter with God? Yang pertama tentunya perlu usaha. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan cuma sampai kepada keingin bangun pagi nih, aduh, saya pengen masak deh, ya kan? Masih rebahan, pengen masak deh. Saudara nggak bisa simsalabim abrakadabra tiba-tiba ada makanan. Saudara harus ngapain? Bangun dulu, bangun tidurku terus
Ya. Kalau nggak bisa juga apa tadi Kak? Go food katanya gitu ya. Tapi saya mau katakan perlu apa sudah perlu usaha. Nyembah Tuhan juga perlu usaha nggak Bapak Ibu? Aduh, lagi betul. Kayaknya nyanyinya. Aduh, nyanyi kayak gak semangat untuknya. Perlu diusaha. Makanya seneng banget nih Bapak Ibu ya, di tempat ini kalau nyanyi nyembah Tuhan, puji Tuhan itu ekspresif. Katakan sama-sama ekspresif. Ada ekspresinya gitu. Yang bahaya kalau nggak ada ekspresi. Well-nya bingung. Ini salahnya di musik, salahnya di nyanyiannya, salahnya di karya. Orang bilangnya nggak ngangkat, ya kan? Sebenarnya kurang ngangkat ya angkat aja ke bangku. Ya. Atau something problem with your heart. Masalah dengan hati, perlu diusahakan. Yang kedua, jangan anggap biasa. Nah, ini saya seneng banget nih. Kadang-kadang kalau nyembah puji Tuhan tuh dianggap biasa aja. Pasti habis ini ini, oh pasti habis itu, pasti habis ini, pasti habis itu persembahan. Itu dianggap biasa. Padahal kita harus datang dengan mengharapkan sesuatu yang tidak biasa. Menyembah biasa, dengar firman Tuhan biasa. Ditanya apa kabar? Gimana keuangan? Ada berkah? Nah, harusnya gitu. Apa kabar luar? Kan seneng Bapak Ibu. Ya kita datang ke rumah Tuhan, ditanya apa kabar Pak? Oh dahsyat luar. Apa kabar Pak? Buruk. Enggak enak Bapak Ibu. Ya jangan anggap dia biasa. Saya mau tanya di tempat ini. Siapa di tempat ini pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Ya. Kalau pernah, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang nih, waktu zaman pandemi kemarin tuh. Kalau kita bangun di pagi hari, lalu bisa bernafas, waduh itu kita berterima kasih ya Tuhan. Hari ini aku masih bisa bangun. Betul nggak? Ya. Wah, mulai virus-virus mulai berevolusi kan, mulai muncul virus-virus baru yang lebih mematikan. Terus kita kena misalnya pada waktu itu. Kalau bisa bangun, sekarang bangun pagi kayak begitu juga enggak. Top bangun. Padahal kalau kita masih bisa bangun pagi hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Jangan anggap baca Alkitab anggap dia jangan. Ke gereja jangan anggap biasa, tapi dasari itu karena aku cinta kepada Tuhan, aku cinta karena Dia, aku cinta berada dalam rumah Dia. Bu, ibu, masak dengan cinta pasti ada bedanya, betul nggak? Kalau masaknya pakai cinta kan sambil nyanyi kan, saya mengiring. Enak kan? Sambil masak. Daripada aku masih seperti. Saya kira percaya Bapak sudah kasih Tuhan, jangan anggap biasa pujian. Jangan anggap biasa baca Alkitab. Jangan anggap biasa persekutuan. Karena saya percaya saudara, waktu kita tidak anggap biasa, maka perkara yang ajaib itu kan. Yang terakhir, ingat selalu pengalaman hidup. Ingat selalu pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita di masa sekarang, Tuhan yang sama akan tolong kita di masa yang akan. Kalau masa lalu begitu banyak pertolongan Tuhan, buat apa kita takut menjalani masa ini? Apalagi kita takut menjalani masa ini. Jadi pengalaman itu harus terus di. Saya akhiri dengan sebuah saksian yang sudah kasih Tuhan. Tadi siang saya bersyukur melayani di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Jadi kita ibadah persekutuan dua karyawan. Nah, tiba-tiba ada seorang anak pemudi, seorang anak pemudi. Lalu dia cerita, dia sharing, dia ngalamin pertobatan. Dia bukan orang yang
sama iman dengan kita. Ya. Tapi karena menarik saudara, biasanya kalau menarik saya suka banyak tanya. Yang pertama saya tanya, kenapa kamu bisa percaya kepada Yesus? Wah, pokoknya singkat cerita, dia diadopsi, dia dijaga dan dirawat oleh orang Kristen. Oke. Berarti kamu percaya kepada Yesus karena melihat figur teladan daripada keluarga ini. Enggak juga sih Kak. Tapi ya saya terkesima aja sama orang Kristen gitu. Orang Kristen tuh kalau dia apa-apain gak pernah balas. Baik banget orang Kristen. Terus yang membuat kamu jadi percaya Yesus itu apa? Lalu dia bilang, pengalaman mimpi. Mimpi saya lagi doa tapi bukan di rumah ibadah itu. Saya lagi doa di gereja. Pikiran itu yang membuat saya gak tenang. Oh, karena pengalaman itu ya, perjumpaan itu ya. Terus yang gak sekonyong-konyong aku jadi orang Kristen, berdumur, keluarga kutu Pak, mau gini banget sama kepercayaannya. Saya takut, ini cewek kebetulan saudara. Ya, dia takut, saya takut, gak oke. Terus apa membuat kamu berani itu apa? Pengalaman itu. Saya nggak pernah bisa lupa pengalaman saya ngalamin perjumpaan dengan Yesus di gereja. Oh, tiba-tiba ada seorang bapak bilang, Dek, kalau nanti satu ketika ada pemuda ganteng, kaya raya, punya segala-galanya, tapi tidak punya iman sama dengan kamu, mau? Lalu dia dengan sigap berkata, enggak mau. Yakin enggak mau? Mulai agak runtuh. Ya kalau dia mau percaya itu sudah apa-apa. Kalau dia mau percaya itu sudah apa-apa. Tapi dia bilang, masa saya mau tukar pengalaman saya beberapa tahun yang lalu dengan sesuatu yang fana yang bisa dirasakan. Saya nggak mau. Di situ saya kagum sama Tuhan. Saya bilang sama anak ini, Dek, menjadi orang percaya itu bukan perkara yang mudah. Kalau mengucapkan saya percaya pada Yesus, hal yang mudah. Tapi berjalan di dalam kebenaran itu bukan hal yang mudah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang nih, kita hanya menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat. Katakan juru selamat. Padahal kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ada bedanya? Ada. Kalau saudara mau pergi kemana-mana, pakai juru apa? Juru mudi. Betul kan? Klik, pindung, dapat drivernya. Itu namanya juru. Tapi juru mudi bisa dibawa pulang? Bisa nggak dibawa pulang? Nggak bisa. Itu suami orang, nggak bisa dibawa pulang. Terus kalau saudara makan, ada yang namanya juru masak. Enak masakannya, enak. Saudara bisa bawa pulang kokinya? Ya nggak bisa. Nah kadang-kadang kita menjadikan Tuhan hanya sebatas udah ya Tuhan, cukup selamatkan jiwa saya, tapi mengampuni sorry itu, saya nggak mau mengampuni. Memberi apa lagi kalau sorry? Nggak bisa. Jadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita menanggungkan kerajaan yang segala macam. Amin. Saudara merindukan perjumpaan dengan Tuhan? Rindu ini mengalami encounter with God? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ayo sama-sama Bapak Saudara, kita mau terus untuk menyembah Tuhan, kita mau terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi nyatakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyatakan pada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. betapa kasihku, Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. mari nyatakan Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan sharing yang sudah diberikan tadi. Kita renungkan hidup kita. Apakah fokus kita sudah pada Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan? Kalau kita menginginkan berkat-berkat Tuhan, kalau kita menginginkan bantuan Tuhan, maka hanya jalannya cuma satu saja. Berserah. Serahkan segalanya kepada Tuhan.
cukup berarti, cukup persembahkan hanya diri Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, swataku miliki, harta dan kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan hanya diri Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Ini kami alatku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy, you are you are holy, holy, glory to you, my Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your court where I'm close to your throne, I found here I belong. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your court where I'm close to your throne, I found where I belong. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy, you are holy, holy,
You are holy, holy. Glory to you, my Lord. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your prayer when I'm close to your throne. I forever belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. I remember you. Come on. You are There is you are holy, holy. Glory to you, my Lord. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. I'm forever belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. I remember you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. divine love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Divine love. Deeper in love with you.
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Yesus, ku Yes, tepuk tangan buat Bapak. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Wow, malam ini luar biasa ya. Malam ini luar biasa. Ternyata itu Pak Kombi ya, jadi berubah lagunya ya. Iya, racun ya. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati dengan sharing tadi. Diberkati, kok yakin begini ya? Iya, saya lumayan lah. Diberkati dengan sharing tadi. Amin. Ya, kalau merasa diberkati, nggak usah buka-buka dompet dulu, belum waktunya. Jangan langsung buka-buka dompet aja. Loh, kalau diberkati minggu depan jangan egois ya. Kalau diberkati bagi-bagi berkatnya, sampaikan. Hari Jumat malam teradu, ayo Pak, perintahkan semua Pak. Kalau Bapak kan main perintah aja kan. Kalau saya kan ngundang-undang, kalau Bapak kan main perintah. Jam 6 ya, tolong di lantai 1 ya, diundang 1 orang bawa 1 jiwa. Yes. Amin. Setiap minggu bawa 1 jiwa. Ya, mirip-mirip MLM lah kita ini ya, bawa 1 jiwa ya. Nah, baru sekarang kalau kita sudah diberkati, kita akan siapkan yang terbaik. Yang terbaik tidak pernah bicara tentang jumlah. Yang terbaik bicara tentang hati yang sukacita saat memberi. Amin. Dan seperti lagu kita tadi ya, kita tidak sedang memberi kepada Tuhan. Gak punya apa-apa kita untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi kita mau ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kita siapkan di tangan kanan. Nanti pendeta Nixon akan berdoa untuk persembahan kita. Baik. Mari kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Tuhan melalui pekerjaan Tuhan tempat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami yang dengan taat, dengan setia, dengan tekun, dengan penuh sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yang berbuka silahkan kalau sudah berarti berdiri ya. Batu rapang di kepala harus yang kejagu dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari berdiri. Come on. Saudara
Ya, kita akan membacakan pengumuman. Harison mau membacakan pengumuman? Ya, terima kasih sudah hadir dalam Praise and Worship Night malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman pertama. Ya, ini dia ya. Oh, ada betul. Hari Minggu kita punya 3 ibadah yang akan dimulai pada 10.30 ya. Jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi ya, jam 10.30. Kemudian jam 13.30 ibadah kedua kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Sanger ya. Dan ibadah yang terakhir pada pukul 15.30 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Suwarno ya. Kalau mau berkat-berkat Tuhan, tiga-tiganya datang ya. Ya, dia menjadi itu sampai jam 4 sore ya. Pasti ya pulang membawa berkat-berkat ya. Dan di hari biasa kita punya 2 ibadah luar biasa ya. Nanti kayaknya bisa ada tag stiker kali ibadah ya. Yaitu pada hari Kamis jam 12 siang, benar ya, tanggal 7 Maret kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inyoman Agus ya. Jangan khawatir, jam 12 siang ada free snack ya, ada free snack, jadi Anda akan mendapatkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Amin. Amin ya. Berikutnya ini siap-siap berubah terus lagunya ya. Hari Jumat tanggal 8 Maret ya, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Sanger ya, jam 18 jam 6 sore ya, tepat waktu. Nggak pernah tepat waktu sih, tapi nggak apa-apa lah ya, kita berusaha tepat waktu ya. Dan juga ada free dinner, nggak snack itu ya, makan malam itu ya, gitu ya. Nanti minggu depan ini masih ditunggu buatannya, kalau hari Minggu ada free-nya juga ya. Segera, ini dia, segera. Judulnya tuh Misteri Bukit Tengkorak ya kan? Segera dibuka. Udah kayak ini ya, kayak bioskop. Ibadah singkapan rahasia Alkitab menjelang Paskah. Oh berarti mulainya minggu depan ya. Pembicaranya kita akan dilayani langsung oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Besok minggu depan. Minggu depan hari Jumat tanggal 8 Maret. Jadi kita akan ibadah 2 kali tanggal 8 itu ya. Jam 4 sore, kemudian jam 6 sore. Jam 4 kita bicara tentang singkapan rahasia Alkitab, kemudian jam 6 sorenya kita beribadah praise and worship. Jangan lupa ya, segera undang semua teman Anda ya. Nah, ini adalah pelayanan yang disediakan oleh Mount Hermon. Ada konseling, Anda juga boleh minta untuk didoakan. Kalau ada yang sakit, saudaranya yang sakit, temannya yang sakit, silakan ya. Kalau ada rumah baru, rumah lama ya, yang ingin didoakan, silakan menghubungi kami. Juga ada tempat usaha yang mau didoakan, silakan menghubungi kami ya. Lalu kalau ada juga kita juga melayani ibadah penguburan dan juga penghiburan. Agak-agak ribet ya, penguburan dan penghiburan, dan pelayanan-pelayanan lainnya, kecuali pinjam 100 nggak boleh ya. Silakan menghubungi Ibu Odilia di 0811 100 11285. Nah, sini nanti Bapak Ibu bisa temukan semua sosial media kita, betul? Ya, semua sosial media kita. Next, biasanya muncul sosial medianya. Nah, ya, nanti kalau di scan munculnya ini. Kita ada di Facebook Gereja Hermon. Yang belum nge-add cepetan ya, jangan sok muda ya nggak punya Facebook ya. Lalu TikTok @gereja.hermon dan Instagram @gereja Hermon, lalu YouTube di Gereja Hermon.
sebarkan ya, jangan cuma like, subscribe, share ya, disebarkan, terutama yang Jumat ya, biar agak terkenal ya berikutnya. Ya, kita akan berdoa ya. Silakan bagi berdiri Bapak, kita akan berdoa untuk masyarakat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Ya Bapak, sungguh besar kuasa-Mu, sungguh besar berkat-berkat yang terus Engkau tujukan. Bapa, kami bersyukur malam ini Bapa. Kami bersyukur atas firman yang diberikan. Kembali Kau ingatkan kami bahwa apa yang kami miliki bukan biasa-biasa saja. Bahwa semua yang kami miliki adalah sesuatu yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Maka Bapa, malam ini berikanlah kami hati yang penuh syukur, hati yang pandai bersyukur, hati yang bisa melihat bahwa segala yang kami miliki ini bukan biasa-biasa saja. Semua yang kami miliki ini luar biasa. Bapa, malam ini kami ingin mengangkat pendeta gembala kami Bapa yang hari ini sedang tidak enak badan Bapa. Engkau yang bisa memulihkan kesehatan beliau, Engkau menyembuhkan beliau, menguatkan beliau Bapa. Karena kami membutuhkan beliau Bapa. Kami membutuhkan panduan beliau, kami membutuhkan pengajaran beliau, kami membutuhkan kehadiran beliau. Engkau yang menyembuhkan beliau, kehidupan beliau ada di tangan Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gembala kami, untuk istri beliau dan anak-anak beliau. Engkau yang melindungi mereka Bapa. Engkau limpahi mereka dengan limpah berkat. Kau perbesar, Kau perluas wilayahnya Bapa. Kau jadikan dia berkat untuk bangsa-bangsa. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Bapa. Dimanapun firman-Mu bisa dikabarkan, dia hadir di sana dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mau berdoa untuk pendeta Nixon Bapa. Engkau yang mengetahui kehidupannya, Engkau yang memberkati dia Bapa. Dalam segala kegiatan hidupnya, dalam segala pelayanannya Bapa, Engkau berkati dia. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia kebijaksanaan, agar segala yang diucapkannya bukan pikirannya melainkan perkataan-Mu saja. Agar semua yang diucapkannya ada kuasa, maka kemuliaan dinyatakan lewat hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Hanya Engkau yang tahu apa yang kami alami. Hanya Engkau yang tahu pergumulan masing-masing dari kami. Maka Bapa, hari ini, malam ini kami meletakkan semua pergumulan kami ke bawah kaki-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan-Mu tidak terbatas. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami berdoa Bapa, mereka yang malam ini datang dengan pergumulan ekonomi, Bapa, Engkau selesaikan masalah mereka malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan pergumulan kesehatan, Engkau dengan biru-biru Bapa, Engkau telah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan permasalahan keluarganya, permasalahan pertemanannya, dalam pekerjaan, Bapa, Engkau yang berkata orang yang dekat denganmu akan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Maka malam ini Bapa, dengan kuasa-Mu kami memperkatakan kedamaian dalam hubungan mereka dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan teman sekerjanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami.
Saat ini Bapak, begitu banyak orang yang mencoba menggoncang kedamaian negara kami. Tapi kami Bapak, kami percaya. Kami percaya Engkau berdaulat atas negara ini. Kami percaya Engkau berkuasa atas negara ini. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kuasa-Mu. Maka Bapak, malam ini kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak, negara kami penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Bapak, negara kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak, siapapun pimpinan yang terpilih nanti, Engkau yang memilih dia Bapak. Kami berdoa agar siapapun pemimpin kami nanti, dia adalah orang yang takut akan Engkau. Dia akan mendengarkan semua apa yang Engkau perkatakan. Dia akan jalankan negara ini dan membawa negara ini lebih tinggi dan memberikan kemuliaan hanya nama-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas kehidupan kami. Terima kasih atas segala-segala yang sudah Engkau berikan. Kami berdoa untuk gereja ini Bapa. Gereja di mana kami bertumbuh Bapa. Engkau yang melihat pertumbuhan kami Bapa, pertumbuhan spiritual kami. Kami berdoa agar Kau tambahkan jiwa dalam gereja ini Bapa. Seperti kami yang bertumbuh, banyak jiwa yang diselamatkan lewat gereja ini. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat gereja ini. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu Bapa. Engkau yang mencukupkan gereja ini. Engkau yang mendatangkan jiwa-jiwa yang harus kami layani. Tugas kami hanya melayani-Mu saja Bapa. Dan kami siap melayani umat-umat. Kami juga berdoa untuk Ratu Plaza ini Bapak, tempat di mana kami beribadah Bapak. Engkau berkata di mana Engkau berada, berkat itu tercurah. Maka Bapak, di tempat kami beribadah, di tempat kami memuji-muji Engkau, di tempat kami meninggikan nama-Mu, kami percaya berkat tercurah. Tercurah bagi pemilih, tercurah bagi semua yang ada di tempat ini, tercurah bagi siapapun yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Semua hal buruk, semua kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan tidak berada di sini karena Roh Allah ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Allah kita dan terima berkat-berkat daripadanya. Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Lupa. Soalnya biasanya